Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Fitriani dengan NIM 2312100132. Saya dari kelas PAI 4D. Saya dari kelompok 3 akan membahas tentang desain kurikulum. Nah, di atas sudah terdapat hakikat desain kurikulum terbagi menjadi 7. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada manfaat, yang keempat ada ciri-ciri, yang kelima ada macam-macam, yang keenam ada sifat-sifat, dan yang ketujuh ada strategi. Mari kita bahas satu persatu. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan membahas tentang pengertian desain kurikulum. Desain kurikulum dikutip dari KBBI ialah suatu proses untuk menciptakan objek baru. Sedangkan jika dilihat dari perspektif kata benda, desain sendiri digunakan untuk menyebutkan sebuah hasil final dari suatu proses kreatif, baik wujudnya ataupun sudah menjadi objek nyata. Dan desain kurikulum juga dikutip dari Sukiman ialah suatu proses yang diawali dengan kegiatan merangkai susunan kurikulum, menetapkan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu kurikulum yang dianggap ideal, merupakan suatu kegiatan untuk mengembangkan kurikulum, komponen-komponen yang terdapat pada kurikulum yang hasil akhir nanti akan terbentuk suatu sistem kurikulum. Antara lain bahan ajaran peserta didik, media, lingkungan, dan sumber belajar. Dan desain kurikulum juga dikutip dari ilmu filsafat, yaitu filosofis, teoris, dan praktis. Ketiganya berpegangan pada interpretasi, pilihan, sarana, penerapan, keterkaitan program pendidikan. Pengertian desain kurikulum dikutip dari Omar Hamalik ialah seorang ahli pendidik Indonesia yang terkenal dengan kontribusinya dalam bidang kurikulum. Dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, Omar Malik mendefinisikan desain kurikulum sebagai suatu proses untuk mengembangkan kurikulum yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi siswa, masyarakat, dan lingkungan. Ungkapan Omar Hamalik tentang desain kurikulum adalah bahwa desain kurikulum harus sistematis, memiliki struktur yang prosesnya jelas. Yang kedua itu harus terstruktur, memiliki komponen-komponen yang saling keterkaitan. Yang ketiga itu berkelanjutan, dapat dikembangkan dan diperbarui secara terus-menerus. Yang keempat itu memperhatikan kebutuhan dan kondisi siswa, masyarakat, dan lingkungan. Desain kurikulum harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dan pengalaman kurikulum yang efektif. Dan pengertian desain kurikulum juga dikutip dari Nana Essekmadinata, ialah seorang ahli pendidik Indonesia yang terkenal dengan kontribusinya dalam bidang kurikulum. Dalam bukunya yang berjudul Landasan Filosofis Pendidikan, Nana Essekmadinata mendefinisikan desain kurikulum sebagai suatu rencana atau rancangan yang disistematis dan terstruktur tentang apa yang harus dipelajari oleh siswa, bagaimana cara mempelajarinya, dan bagaimana cara menilainya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan desain kurikulum. Apa sih tujuan desain kurikulum? Ialah untuk meningkatkan pembelajaran, menciptakan pengembangan belajar yang efektif, merupakan langkah dasar
yang paling awal yang harus dilakukan dalam menyusun kurikulum. Dengan menetapkan kurikulum, maka kita akan mengetahui arah kurikulum akan kemana. Hal ini juga untuk menentukan filosofi dan menentukan metode pembelajaran apa yang efektif untuk digunakan untuk menentukan desain pemilihan produser. Tujuan yang baik akan berdampak baik pula bagi menentu fokus kurikulum yang akan dibuat. Tujuan desain kurikulum itu yaitu yang pertama itu meningkatkan pembelajaran siswa, yang kedua memfasilitasi pengembangan potensi siswa, dan yang ketiga membimbing dan mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, efektif, inovatif, dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat desain kurikulum. Desain kurikulum manfaatnya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, dengan mengembangkan kurikulum yang relevan, efektif, dan efisien. Yang kedua itu mengembangkan potensi siswa. Mengembangkan potensi siswa yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas guru. Dengan meningkatkan kualitas guru dengan mengembangkan kurikulum yang efektif dan efisien. Yang keempat itu meningkatkan motivasi siswa. Dengan meningkatkan motivasi siswa dengan pengembangan kurikulum yang menarik dan relevan. Yang kelima, meningkatkan keterampilan siswa. Dapat membantu meningkatkan keterampilan siswa dengan menggunakan kurikulum yang berfokus pada keterampilan siswa. Dan materi selanjutnya ialah ciri-ciri dari desain kurikulum. Ciri-ciri dari desain kurikulum itu harus bersifat relevan karena dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa siswa itu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan. Yang kedua itu harus bersifat efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Kita harus bersifat efektif untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga itu harus efisien dalam menggunakan sumber waktu dan sumber daya. Jadi kita tuh harus menggunakan sumber waktu itu harus baik-baik mungkin. Yang keempat itu sistematis untuk menyesuaikan dalam perubahan kebutuhan dan kondisi. Baiklah, materi selanjutnya ialah macam-macam desain kurikulum. Macam-macam desain kurikulum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, desain terpusat pada mata pelajaran. Desain kurikulum yang paling umum dipakai di sekolah. Pada desain ini menunjukkan pokok kurikulum. Pengetahuan sebagai konten pertama kurikulum, sekolah umumnya membuat mata pelajaran sebagai konten utama. Selain itu, historis kurikulum sekolah bermula dari pelajaran, pengetahuan, yang di dalamnya beberapa mata pelajaran. Yang kedua itu desain terpusat pada siswa, fokus pada perkembangan individu siswa. Desain ini muncul sebagai respon terhadap keinginan agar pendidik fokus pada siswa daripada mata pelajaran. Yang ketiga itu desain terpusat masalah. Desain terpusat masalah fokus pada pemecah kehidupan individu sosial karena cakupan masalah kehidupan yang selalu sangat luas. Desain ini terdiri atas berbagai tema seperti situasi kehidupan yang akan selalu muncul, masalah sosial kehidupan, masalah kehidupan pemuda, masalah etnis, dan masalah sosial. Baiklah teman-teman, bisa dijelaskan kembali bahwasannya macam-macam desain kurikulum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, desain terpusat pada mata pelajaran. Yang kedua, desain terpusat pada siswa. Yang ketiga, desain terpusat pada masalah. Desain terpusat pada mata pelajaran merupakan desain kurikulum yang paling umum dipakai di sekolah. Pada desain ini, pokok kurikulum adalah pengetahuan sebagai konten pertama kurikulum. Apalagi buku teks yang menjadi acuan kurikulum sekolah umumnya memuat mata pelajaran sebagai konten utama. Secara
Historis kurikulum sekolah bermula dari pembelajaran pengetahuan yang di dalamnya beberapa mata pelajaran yang terdiri atas beberapa kategori. Yang pertama itu desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu di dunia pendidikan dan masyarakat, hal ini disebabkan guru dan anggota masyarakat umumnya dididik di sekolah memakai desain mata pelajaran berasal dari sistem pendidikan yang mempengaruhi kurikulum pendidikan tinggi di Eropa. Bahasa modern, fisika, astronomi, kimia, sejarah alam. Sejarah sebagai kurikulum ini sekolah mencegah di Amerika Serikat. Yang diajarkan di sekolah berbeda-beda pada waktu yang berbeda pula sesuai dengan kebutuhan masyarakat bagi kehidupan mereka. Desain disiplin. Desain ini disebut juga kurikulum akademik. Muncul setelah Perang Dunia. Mata pelajaran dan desain disiplin sama-sama berisi pengetahuan, tetapi desain mata pelajaran tidak didasarkan fondasi atau orientasi kurikulum yang jelas jika dibandingkan dengan desain disiplin akademik menurut King dan Bauer. Desain bidang luas. Desain ini merupakan suatu varian dari desain mata pembelajaran. Desain terpusat pada siswa. Perkembangan individu siswa. Desain ini muncul sebagai respon terhadap keinginan agar pendidik fokus pada siswa daripada pembelajaran variasi di desain. Desain terpusat kegiatan pengalaman ini berasal dari kategori sehingga pendidik perlu memberikan keempat kepada anak, mengobservasi agar anak belajar dari alam. Desain sekolah alternatif. Desain ini muncul pada permulaan abad ke-20 yang memicu para former pendidikan melakukan pemahaman radikal terhadap sekolah tradisional. Desain humanistik. Desain ini muncul akibat reaksi atas tekanan yang berlebihan pada kurikulum berbasis disiplin ilmu. Desain humanistik didasarkan pada psikologi humanistik dan konsep alam. Yang ketiga itu desain terpusat pada masalah. Desain terpusat pada masalah, pemecahan masalah kehidupan individu, sosial, karena cakupan masalah kehidupan sangat luas dan desain ini terdiri berbagai tema seperti situasi kehidupan yang selalu memicu masalah sosial, kehidupan umum, masalah kehidupan pemuda, masalah etis dan masalah sosial. Desain ini diajukan untuk menyimpan bahwa siswa bisa memperoleh pelajaran yang telah bermakna jika yang dipelajari itu mirip dengan di masyarakat. Desain ini kurikulum untuk menyediakan pendidikan umum bagi siswa-siswi terkait masalah kehidupan manusia. Umumnya kekuatan desain ini berkaitan dengan konteks yang bertumbuh di pengalaman nyata siswa sendiri, bukan konteks yang bermuatan pengalaman atas keinginan siswa. Desain masalah sosial dan kontraksi. Beberapa pendidik percaya kurikulum bisa membantu perbaikan kehidupan sosial masyarakat untuk mencapai kehidupan masa depan yang adil. Desain ini berpikir bahwa kurikulum membantu menyesuaikan dengan masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya dari sifat-sifat desain kurikulum. Sifat-sifat dari desain kurikulum itu meliputi strategis,
karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua itu harus komprehensif, yang mencakup ke seluruh aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga itu harus integratif, yang mengintegrasikan rencana yang luas mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Yang keempat itu harus realistik, berdasarkan kebutuhannya peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat itu harus humanistik, meningkatkan pengembangan sumber daya manusia bagi kuantitas. Yang kelima itu harus perencanaan kurikulum, mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional. Baiklah teman-teman, materi terakhir ialah strategi perkembangan kurikulum. Apa sih strategi perkembangan kurikulum itu? Ialah suatu kurikulum yang sangat penting, memerlukan strategi dalam pengembangan agar kurikulum yang dikembangkan betul-betul berkualitas. Maka tahap awal dalam strategi pengembangan kurikulum dengan memproses bahan kurikulum yang tentunya bisa berasal dari mana saja, sehingga bahan yang diperoleh tergantung siapa yang memperoleh dan siapa yang bahan tersebut diperoleh. Proses tahap secara sistematis didokumentasikan, jadi setiap langkah-langkah oleh orang lain serta dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan dipenyeleksikan untuk orang lain, maka proses tersebut dilakukan secara formal dan tentu dengan tahap-tahap yang dipertanggungjawabkan. Adapun tahap-tahap yang diperoleh untuk menyeleksi bahan kurikulum formal yaitu yang pertama itu identifikasi kebutuhan, yang kedua itu mencari dan memproses bahan kurikulum, yang ketiga itu analisis bahan. Baiklah teman-teman, dari materi di atas bisa disimpulkan bahwasannya desain kurikulum itu suatu proses perencanaan dan pengembangan kurikulum yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan desain kurikulum untuk mengembangkan kurikulum yang efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dunia kerja. Dengan desain kurikulum juga memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan keterampilan siswa. Sifat-sifat desain kurikulum itu merupakan bagian integral perencanaan kurikulum mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional. Mungkin cukup sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.